Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjut materi berikutnya, yaitu tahapan di dalam siklus akuntansi perusahaan jasa. Tahap kedua yaitu tahap pengikhtisaran. Tahap pengikhtisaran kita mulai dari neraca saldo. Neraca saldo merupakan daftar yang memuat saldo dari akun-akun yang terdapat dalam buku besar, di mana tujuan penyusunan neraca saldo diantaranya adalah menguji atas transaksi yang telah diposting ke dalam akun dengan benar, kemudian menguji atau menentukan jumlah yang diposting ke dalam buku besar telah mencerminkan nilai transaksinya dengan sebenarnya. Jadi di sini neraca saldo adalah untuk menguji kebenaran pencatatannya atau keseimbangannya. Bentuknya seperti ini, ada judul, kemudian ada kolom nomor akun, keterangan debit dan kredit. Di sini nomor akun itu kita ambilkan dari nomor akun buku besar masing-masing akun di dalam perusahaan itu. Contohnya di sini ada buku besar kas ya. Kemudian kita ambil contoh cara memasukkan ke dalam neraca saldonya seperti ini. Jadi semua saldo buku besar yang ada di dalam perusahaan akan kita gabungkan, kita pindahkan, kita ringkas ke dalam neraca saldo. Ini contohnya seperti ini ketika sudah kita pindahkan semua akun buku besarnya. Ini sekilas tentang neraca saldo. Kemudian tahap selanjutnya adalah penyusunan jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian itu merupakan jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo rekening yang ada di neraca saldo agar menunjukkan saldo yang sebenarnya, atau pendek kata ya, jurnal penyesuaian itu jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan akun yang jumlahnya itu belum menggambarkan atau mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Contoh akun-akun yang memerlukan jurnal penyesuaian, contohnya adalah perlengkapan. Kemudian selain perlengkapan ada akun beban yang masih harus dibayar. Beban yang masih harus dibayar ini merupakan beban yang telah terjadi tetapi sampai akhir periode belum dibayarkan. Nah, ini ada penyebabnya, ada tutup buku, kesalahan dalam penghitungan, kemudian sudah menjadi beban tetapi belum dibayarkan. Itu penyebab terjadinya. Kemudian ada penyusutan aktiva, di mana aktiva tetap itu merupakan aktiva yang dapat digunakan dalam perusahaan lebih dari satu periode. Dan ini harus disusutkan. Kemudian ada akun pendapatan yang masih harus diterima. Ini juga pendapatan yang timbul karena pada akhir periode telah terjadi pendapatan tetapi belum diterima pembayarannya. Ini harus disesuaikan. Contohnya ada pendapatan bunga, pendapatan usaha. Itu contoh untuk pendapatan. Kemudian yang kelima adalah beban dibayar di muka. Ini apabila suatu perusahaan melakukan pembayaran terlebih dahulu atau di muka untuk suatu beban dan pembayaran tersebut melebihi satu periode akuntansi. Ini kalau pencatatannya itu bisa dengan dua cara, dicatat sebagai harta maupun dicatat sebagai beban. Kemudian ada juga pendapatan diterima di muka, di mana di sini pendapatan diterima di muka merupakan penyelesaian pekerjaan ya, tetapi telah menerima pembayaran atas pekerjaan tersebut. Diterima di muka itu penjelasannya ya, belum menyelesaikan pekerjaan. Apabila perusahaan belum menyelesaikan pekerjaan tetapi telah menerima pembayaran atas pekerjaan, jadi belum dikerjakan tapi sudah dibayar. Itu akun-akun yang memerlukan jurnal penyesuaian di akhir periode. Kemudian setelah kita buat jurnal penyesuaiannya, baru kita susun ke dalam kertas kerja. Yang namanya kertas kerja atau neraca lajur itu merupakan suatu daftar berlajur yang direncanakan secara khusus untuk menghimpun semua data akuntansi ya, yang dibutuhkan pada saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan dengan cara yang sistematis, atau pendek katanya
neraca lajur itu alat bantu penyusunan laporan keuangan. Sumber yang utama penyusunan neraca lajur atau kertas kerja adalah neraca saldo dari perusahaan tersebut. Ini contohnya neraca saldo dan jurnal penyesuaian yang sudah dibuat di perusahaan tersebut. Sekarang kita lihat cara penyusunan kertas kerjanya. Setelah neraca saldo kita masukkan semuanya ke dalam daftar kertas kerja di sini di kolom neraca saldo, kemudian kita masukkan satu persatu ayat jurnal penyesuaian yang sudah dibuat. Kemudian kita masukkan ke kolom penyesuaian, debit ke debit, kredit ke kredit. Kita masukkan semuanya, kemudian setelah kita masukkan baru kita jumlahkan kolom debit kreditnya, harus selalu seimbang. Baru kita geser atau tarik ke sebelah, yaitu kolom neraca saldo disesuaikan. Neraca saldo disesuaikan di sini adalah neraca saldo yang sudah mengalami perubahan karena adanya jurnal penyesuaian. Jadi cara mengisinya adalah jika ada kolom debit, kemudian perubahan di penyesuaiannya debit, maka akan bertambah. Jika kolom debit ada perubahan penyesuaian kredit, maka akan berkurang. Begitu juga dengan kolom kredit bertemu dengan debit berkurang. Kolom kredit bertemu dengan kredit, maka akan bertambah. Dan nanti di bawah itu akan kita jumlahkan, harus selalu seimbang penjumlahannya antara kolom debit dan kolom kredit. Kemudian setelah neraca saldo disesuaikan kita buat, baru kita pisahkan mana yang masuk ke dalam laba rugi dan mana yang masuk ke dalam neraca. Yang masuk ke dalam laba rugi adalah yang berisi pendapatan dan beban. Karena di sini laporan laba rugi adalah laporan yang menggambarkan operasional perusahaan. Jadi di situ berisi tentang pendapatan, semua pendapatan dan semua beban yang terjadi di perusahaan itu selama satu periode. Dan jika kolom kreditnya lebih besar dari debitnya atau pendapatannya lebih besar dari bebannya, maka di situ akan ketemu laba usaha. Sebaliknya kalau kreditnya lebih kecil maka akan rugi. Setelah itu kita masuk ke neraca. Setelah laba ruginya ketemu sejumlah, contohnya di situ ada 7555 untuk jumlah labanya, maka kita susun neracanya. Jadi apa sih yang masuk ke dalam neraca? Di situ adalah harta, utang, dan modal. Semua harta masuk, kita ambilkan dari neraca saldo disesuaikan. Kemudian semua harta, utang, modal, dan ditambahkan dengan laba yang tadi sudah dihitung di dalam laporan laba rugi. Jika laba, maka diposisikan di kredit karena laba akan menambah modal, dan jika rugi akan diposisikan di debit karena akan mengurangi modal. Seperti ini gambaran secara keseluruhan kertas kerjanya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di materi siklus akuntansi perusahaan jasa di bagian tahap pengikhtisaran. Kemudian setelah ini baru kita akan masuk ke tahap pelaporan di siklus akuntansi perusahaan jasa.